Ate, Pak Kiai OTW, tolong pintu. Alhamdulillah Pak Kiai sudah datang. Tenang Mama, saya cepat umumkan Pak Kiai. Tolong ibu-ibu segera masuk, bapak-bapak segera masuk. Acara akan segera dimulai karena Pak Kiai sudah datang itu Pak Kiai. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak mengurangi waktu. Barangkali ada yang mau tanya ke Ibu Menteri, cuma karena Pak Kiai sudah menunggu ya kan, kita ini aja ya kan. Apa nunggu pertanyaan atau kita mendengarkan ceramah? Oke, biar dua-duanya terpenuhi, kita buka pertanyaan. Laki satu, perempuan satu. Habis ini kita dengarkan ceramah Pak Kiai. Setuju? Oke ya. Satu kita mulai dari laki dulu ya. Oke. Tolong nanti sebentar kita ada mic. Mohon berdiri Pak yang mau bertanya. Perkenalkan dulu, tidak panjang lebar, poin saja Pak ya, karena sudah banyak yang nunggu ceramah Pak Kiai. Mohon ke depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya datang jauh 100 km dari Jeddah Bu, atas undangan Pak Khalid bahwa ada Ibu Menaker datang ke sini. Dan kami bahagia bahwa Pak, Tolong nama Pak ya. Nama Roland Kamal dari SBY Jeddah Bu. Saya tadi banyak mendengar tentang saya tadi banyak mendengar dari Ibu tentang Kemenaker 260 Bu ya, yang tidak ada buahnya. Karena apa? Selama ini ketika ditutup pun yang brojol itu teman-teman bisa ziarah. Dan itu kalau menurut bahasa kami laundry working. Jadi kalau dalam kejahatan keuangan itu mandi laundry. Sekarang working laundry. Orang yang datang ziarah dicuci dengan igamah, kesini bisa kerja. Permasalahannya mereka ini tidak berangkat dari P3MI, langsung diambil dari Serikat. Ketika mereka kabur, KJRI juga nggak bisa proses karena kasus dokumen. Maka kami sih berharap Bu ya, bukan bertanya, berharap kerjasama ke depan antara P3MI dengan Musanad itu harus betul-betul secara kualitas Bu bisa melindungi PMI kita. Saya percaya dengan Pak Konjen, percaya dengan Pak Khalid, percaya dengan semua staf KJRI Jeddah Bu, bahwa mereka siap hadir dengan Permenaker nomor 8 2013. Negara sudah hadir. Namun ketika Arab Saudi sendiri Bu, saya nggak percaya dengan serika-serika itu Bu. Tapi dengan kehadiran Ibu di sini, semoga, mohon maaf Bu ya, sedikit boleh agak panjang Pak. Ini harus tahu Ibu Menteri dari warga. Jadi serika-serika di sini Bu tidak tunduk pada KJRI Bu, tidak tunduk kecuali dengan hukum masih ini. Sementara hukum masih ini, pemerintah sini itu sendiri tidak tegas Bu. Yang hadir sekarang menurut catatan sekitar 260 orang ini di luar ini bingung yang ziarah itu. KJRI dengan sekuat tenaga memberikan fasilitas exit permit gratis Bu. Tapi kalau untuk teman-teman yang ziarah nggak bisa. Maka mohon dengan hormat Ibu Menaker ke depan antara Musanad dengan P3MI ini Bu, benar-benar ya menjadikan satu sistem SPSK yang harus dilakukan dari Indonesia sampai Arab Saudi. Sebagai contoh gini Bu, mohon maaf ya, kalau kita ini mobil saja rental Bu, kalau rusak yang rental harus bayar. Lah TKI kita dirental oleh Musanad sini, mereka tidak mau bayar Bu. Yang rugi Pak Khalid dan Pak Konjen. Iya. Jadi seharusnya Musanad ini harus bertanggung jawab
Apabila P3MI kita berangkat, mereka bermasalah, maka Musanad ini harus bertanggung jawab, memulangkan tentunya melalui pemerintah Arab Saudi. Nah, kami sih berharap demikian tuh ya. Semoga mungkin bisa dalam teknis di Jakarta bahwa ada hal-hal yang harus diperkuat adalah Musanad dengan P3MI itu. Karena kalau pemerintah dengan pemerintah saya yakin kuat semua. Tapi kalau P3MI dengan Musanad ini tidak ada kerjasama yang konkret, bahwa P3MI ini bila mana mati dipulangkan jenazahnya ke Indonesia, mau dia resmi atau tidak resmi, itu tanggung jawabnya negara di situ, Bu. Dan negara sendiri nggak usah mengeluarkan uang karena ada Musanad dan P3MI. Dan terima kasih juga Ibu ya telah menutup P3MI bermasalah. Karena pas pengetahuan kami, Bu, P3MI itu satu ya, dia mempunyai uang jaminan pada negara. Apabila dia memberangkatkan PMI tidak prosedural ataupun bermasalah, maka P3MI ini bisa diambil uangnya untuk PMI kita. Dan itu saya yakin Ibu bisa. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktunya panjang. Ya, baik Bu ya. Entar dulu, ini harus sepakat. Karena yang nunggu sudah banyak, ini mau mendengarkan ceramah. Ibu boleh satu, tapi singkat dan padat. Nanti kalau ngalor ngidul gini pertanyaannya satu, tapi ke barat ke timur. Langsung ke poin aja ya. Oke, yuk. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Ada satu pertanyaan saya. Maaf, nama saya Fida. Penempatan tenaga kerja yang lewat syarikat sekarang banyak yang kabur. Karena pihak syarikat merasa dirugikan, PMI yang kabur mereka terkena dengan matlub syurtoh ataupun laporan dari pihak kepolisian yang mengakibatkan PMI tidak bisa pulang kecuali dengan bantuan dari pihak KJRI. Kebanyakan mereka laporan-laporan itu tidak sepenuhnya benar, Bu. Terkadang hanya fitnah. Kita dituduh mencuri, kita dituduh dan lainnya. Padahal PMI kita saya tahu benar 90% adalah bagus. Mohon solusinya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ibu Menteri. Ya, saya kira cerita dari kedua teman tadi melengkapi cerita yang sudah saya dengar tidak hanya hari ini tadi, tapi semuanya terekam dengan baik melalui atas ketenagakerjaan kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem SPSK ini belum berlaku. Jadi penempatan dengan model sistem penempatan satu kanal ini belum ada satupun penempatan yang dilakukan melalui SPSK ini. Artinya jika ada syarikat-syarikat yang tadi diceritakan tadi itu belum menggunakan mekanisme SPSK ini. Dengan menggunakan SPSK ini, dengan model SPSK ini, saya kira tadi sudah saya sampaikan kontrol perlindungan itu bisa dilakukan karena kita dengan mudah melakukannya karena jangkauan kita lebih bisa dibandingkan dengan langsung kepada pengguna. Dan tadi saya sampaikan bahwa SPSK ini akan kita lakukan evaluasi 6 bulan setelah penempatan pertama dilakukan. Jangan khawatir, Bapak Ibu semua juga akan menjadi kontributor informasi kepada kami apakah penempatan dengan SPSK ini efektif atau tidak. Saya sepenuhnya percaya bahwa pekerja migran kita adalah pekerja yang tangguh, bekerja dengan kategori bintang 5. Bahkan kalau perlu saya dengan melihat kegigihan dan kesungguhan pekerja migran kita kasih bintang 9. Luar biasa, saya percaya itu. Terima kasih.
Iya, baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi jawaban dari Ibu Minaker. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, gimana konsumsi kita selesaikan ya, biar nanti dalam acara ceramah ini kita fokus, kita tidak ada lagi yang jalan-jalan ataupun yang sedang membagikan konsumsi. Ya, baik, biar lebih fokus Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu ceramah Kiai Kodar. Dan Bapak Ibu sudah tahu siapa yang akan memberikan ceramah pada malam hari ini. Kepada Bapak Kiai Anwar Sahid, kami persilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Beliau dengan saya ada beberapa kesamaan yang bedanya sangat tipis. Pertama, sama-sama sarjana. Kalau beliau dapat gelar sarjana dari pendidikan akademis, kalau saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Beliau doktor, kalau saya profesor, protolan pemuda Ansor. Beliau MSI, kalau saya MAG. Beliau MSI masih sangat imut, kalau saya MAG masih agak ganteng. Bersama Bapak Taufik Abdullah, ini juga seprofesi dengan saya. Beliau DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Saya juga DPR, Dinas Pengajian Rutin. Bedanya kalau beliau pekerjaan jelas, gaji jelas, tunjangan jelas. Kalau saya pekerjaan jelas, gaji dan tunjangan nggak begitu jelas. Hadir juga Sekjen Kemenaker RI yang namanya sama dengan saya awalnya, tapi beliau niru saya. Pak Anwar Sanusi bersama Ibu. Hadir juga staf sus Neng Hindun. Atase, bawahnya juga. Ya ada atasnya kan ada bawahnya. Kemudian yang tentu kita hormati, kita banggakan Bapak Konjen RI di Jeddah, Duta Besar Eko Hartono. Apal tak apal nih, bersama Ibu, seluruh staf di Konjen RI Jeddah ini semuanya yang saya hormati, Mas Khalid dan kawan-kawan. Hadir juga Ketua PCI NU, Ketua IKAMA, Ikatan Keluarga Madura, Tantretan Sedejenesi dari Madura, luar biasa. Seluruh saudara-saudaraku yang dulu namanya TKI, TKW,
Sekarang diganti lagi PNI, apapun namanya tetap babu. Garis miring ketibal, garis miring keset. Jadi maaf kalau tadi dibilang pekerja-pekerja tangguh, itu sesungguhnya bukan tangguh tapi dablek. Jadi lebih tepatnya itu dablek. Maaf ya, maaf banget karena hari ini yang saya hadapi adalah wajah-wajah penuh masalah. Bahkan banyak diantaranya wajah-wajah teraniaya. Tapi bagaimanapun bagaimanapun kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah kita dapat, termasuk malam ini. Dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, kita sama-sama hadir berkumpul di majelis yang kita muliakan ini dalam rangka silaturahim dan kunjungan kerja menteri yang paling kuat, karena menteri yang paling bertenaga, sekaligus menteri yang paling capek karena dituntut kerja dan terus kerja. Ini menteri superwoman. Jadi dari sekian menteri di Republik Indonesia itu yang paling kuat dan paling bekerja terus itu yang menteri ketenagakerjaan. Hampir nggak bisa tidur beliau. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan zahir batin untuk bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Kunjungan kerja sekaligus silaturahim beliau dibarengkan dengan hormat peringatan satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis mulia ini membawa manfaat dan barokah. Karena memang kita sedang berada di bulan Sya'ban, bulan yang berada di tengah-tengah dari 3 bulan barokah.